a'azzakumullahu jami'an. Di sore hari ini seperti yang pernah kita sampaikan, saya ingin berbicara lebih lanjut tentang kisah saya, yang mana ini bukan sekedar kisah, tapi pelajaran agama yang bisa kita ambil juga dari situ. Tentang kisah perjalanan keislaman saya, yang mana hal yang perlu diketahui juga bahwa Islam ini agama semua nabi dan rasul. Islam bukan baru ada setelah Nabi Muhammad SAW, tapi Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Nabi Musa tidaklah mengajarkan Yahudi, tapi yang diajarkan Nabi Musa adalah Islam. Sebagaimana juga Nabi Isa alaihissalam bukan mengajarkan ajaran Nasrani, tapi yang diajarkan oleh beliau adalah Islam. Sama kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sering kita dengarkan diterjemahkan sesungguhnya hanyalah Islam. Kalau kita melihat teks daripada ayat ini, sebenarnya tidak ada kata redoi di situ. Innad dina indallahi al-Islam. Kalau kita mau artikan apa adanya, sesungguhnya agama, innad dina, sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah, al-Islam, hanyalah Islam. Ya. Jadi ini artinya lebih dalam dibandingkan terjemahan yang sudah diikuti dengan tafsir itu. Tidak salah, tapi ini lebih dalam arti teks ini sendiri. Makna yang lebih dalamnya menunjukkan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala memang cuma Islam. Adapun arti sesuai dengan tafsir tersebut diselipkan yang Allah ridhoi. Okeylah kalau kita melihat kepada bahwa di masing-masing negara mengakui agama-agama apa saja, ya itu kita tidak salahkan yang begitu. Maksudnya itu urusan negara, itu urusan negara. Tapi kabar informasi dari Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang mana agama yang Allah ridhoi di antara agama-agama yang diakui di suatu tempat, memang cuma Islam. Cuma Islam. Afwan, sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit ini? Ya? Berapa? 20 sampai 25. Nanti kalau gitu saya susul itu lebih rinci tentang bahwa agama itu di sisi Allah cuma Islam. Semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Ya. Saya mulai dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Setiap bayi yang lahir, dia lahir dengan fitrah. Dia lahir membawa fitrah. Lalu kedua, atau Nasrani atau Majusi, penyembah berhala atau api dan semisalnya, penyembah-penyembah yang seperti itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Islam? Apakah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Islam? Setiap bayi yang lahirnya dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Islam mana? Jawabannya fitrah itu. Nabi bahasakan dengan kata fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah membawa keyakinan Islam. Itulah keyakinan fitrah manusia.
Nasrani atau yang Majisani. Dan itu terjadi pada diri saya. Kalau antum mungkin ya memang orang tua sudah berislam, sudah muslim, jadi melanjutkan dari mereka. Adapun hadis ini jelas sekali contohnya pada saya, ya, lahir dari orang tua yang beragama Konghucu, maka saya pun menganut Konghucu. Karena kita ketahui dalam ilmu sosial yang berpengaruh pada seseorang itu antara yang paling berpengaruh orang tuanya dan juga tempat pendidikannya, lalu yang ketiga di antara dua ini. Ya, yang pertama adalah lingkungan rumahnya, yang kedua lingkungan pendidikannya, yang ketiga yang tempat di antara dua ini. Ya, tempat bermainnya di mana saja ini, tempat bergaulnya di mana saja. Itu tempat yang ketiga. Ala kulli hal, peranan orang tua di dalam mempengaruhi ya, anutan seorang anak itu sangat jelas. Seperti sejarah saya sendiri. Akhirnya ikut Konghucu, datang ke kelenteng menyembah berhala. Lalu jadi saya lahir dengan nama Chang Fu Meng. Bapak dulu ya, Chang Koang. Ibu Chia Abeng. Jadi ini belum bercampur. Ya, masih aslinya semua. Nanti saya ke bawah baru bercampur. Ya. Lalu ya, saya pun masuk SD. Singkatnya saya masuk SD Makassar. Di SD karena tidak ada pelajaran agama Konghucu, ya, orang-orang Tionghoa pada ikut pada agama Buddha. Karena itu yang paling dekat. Sama-sama menyembah patung. Ya, cuma beda. Sebenarnya beda. Konghucu yang disembahnya itu berpakaian tentara, ya, tentara gaya Chinese dulu dengan memegang tombak. Ya, kalau laki-lakinya, ada juga perempuannya dengan pakaian putihnya itu. Lalu sedangkan kalau di Buddha yang botak, gemuk, ya pegang tasbih, ya beda tapi serupa, sama-sama patung. Ya, mungkin dianggap itu yang paling dekat, ya masuknya ke sana. Karena itu agama yang diakui saat itu Buddha, tidak diakui Konghucu. Lalu masuk SMP, tidak, yang ada pelajaran cuma Islam dengan Kristen, tidak ada Buddha. Maka saya tanya keluarga saya, ini kalau tidak ikut pelajaran agama, mau ikut pelajaran agama Buddha tidak ada, apalagi Konghucu, tidak ada di sekolah. Yang ada Islam atau Kristen. Kalau saya tidak ikut pelajaran agama, tidak ada nilai agama saya. Maka keluarga mengatakan yang penting bukan Islam. Kenapa? Kalau dalam Islam itu tegas, tidak boleh menyembah selain Allah. Babi haram, tidak remang-remang. Hukumnya itu jelas semua. Yang penting jangan Islam. Jadi itu kata keluarga. Saya ikutilah Kristen. Di SMP itu boleh dibilang saya itu siswa teladan. Setiap hari Senin saya memimpin upacara bendera, karena waktu itu suara itu sangat melenting, sangat tinggi suara saya waktu itu. Di kelas saya ketua kelas selama 3 tahun. Sangat disayang oleh pendeta. Sampai akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan kebaikan bagi saya. Alhamdulillah, saya itu sering berkumpul di tempat pencucian motor dan mobil, ya, milik seorang yang kami sebut Pak Haji. Walaupun teman-teman itu semuanya Muslim, namun belum menjalankan Islam dengan baik, ya, belum menjalankan Islam dengan baik. Tapi ala kulli hal, di tengah-tengah teman-teman itu bermain catur, bermain domino, tapi tidak pakai uang, ya. Pak Haji ini setiap kali tiba waktu sholat langsung
ke tempat wudu, lantas hamparkan sajadahnya mengerjakan salat. Beliau tidak ke masjid lagi karena beliau sudah tua, sudah tidak sanggup berjalan ke masjid. Tanpa sengaja yang tadinya itu biasa-biasa saja, ternyata kemudian menjadi perhatian saya. Ini yang kita pernah sebutkan, bahwa menasihati seseorang, mendakwai seseorang itu tidak selamanya harus pakai kata-kata. Tapi lidah perbuatan itu seringkali lebih tajam, lebih kena dibandingkan sekedar kata-kata. Ternyata itu sangat menarik bagi saya. Melihat beliau berwudu, itu indah. Salat, ruku, sujud, itu indah. Padahal kami bersama teman-teman muslim ya usia SMP, SMA, tapi tidak sholat. Jadi saya mau katakan begini, kalau dari pengaruh teman-teman saya tertarik pada Islam, kayaknya bukan, karena mereka tidak menggambarkan amalan Islam saat itu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Yang jelas saat itu belum. Lantas yang lebih berpengaruh Pak Haji ini. Setelah sholat, beliau terbiasa nyetel radio ceramah. Dulu kan kita itu di zaman kita dengar radio saja udah seru banget. Sekarang kalau televisi saja hitam putih tidak laku. Ya sekarang ya. Berwarna saja kalau tidak canggih anunya tidak laku sekarang. Kita dulu itu dengar saja itu sudah, ya bahkan dengar sandiwara saja lewat radio itu berbagai khayalannya itu tinggi banget. Singkatnya ini yang kami dengarkan, dia kebiasaannya mendengar ceramah. Nah, tadinya itu saya cuek aja, jalan biasa, kami bermain di sampingnya. Sampai suatu saat nyambung juga ke situ pendengaran saya. Ternyata menarik ceramah Islam itu, menarik. Akhirnya saya mau mendekat ke situ, malu. Apa kata orang ini? Apa kata mereka semua ini? Saya bukan Muslim. Mau ikut juga dengar. Padahal sebenarnya saya sudah tertarik. Akhirnya setiap zuhur saya pulang ke rumah. Setelah cari gelombang itu, dengarkan ceramah itu. Ya, dengarkan ceramah itu. Sampai orang tua yang heran, dengar apa kamu itu? Tidak, biasa saja. Ya, saya dengan menampakkan santai saja, rileks, tapi sebenarnya itu saya sudah tertarik. Sampai kemudian saya seringlah ke toko buku Islam atau ke perpustakaan baca tentang Islam. Ya. Hal yang paling menarik bagi saya itu adalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Sampai saya beli terjemahan Al-Quran, saya sembunyi-sembunyi, bawa pulang ke rumah, ya, sembunyikan di bawah pakaian saya. Yang paling menarik, sebagaimana banyak daripada muallaf, mereka itu banyak dapat cahaya Islam melalui Qul huwallahu ahad. Ya. Antum sudah tahu, saya sudah sampaikan tadi bahwa di SMP itu yang saya dalami adalah Injil. Ya. Maka dapat surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingannya seorang pun. Ini beda ini dengan ajaran yang saya baca ini. Yang saya pelajari ini beda. Ya. Akhirnya saya lebih memilih itu. Kecenderungan kalbu saya itu arahnya kepada Islam ini. Lalu kemudian juga sangat berpengaruh, saya tinggal tidak jauh dari pesantren. Ya. Yang di situ ada kiai yang karismatik. Subhanallah, dari sisi akhlak, subhanallah, beliau mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Kalau berjalan tenang sekali dan pandangannya itu, dia jalan dengan penuh ketenangan, bersikap juga penuh dengan ketenangan. Ya. Yang kemudian saya selalu memperhatikan
di depan pesantren beliau dengan kegiatannya di dalam masjidnya. Saya perhatikan kegiatan orang-orang yang sholat indah sekali. Ternyata sujud rukuk itu indah sekali, indah sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sering memberikan saya mimpi yang besoknya sudah langsung terjadi, ada sekian hari kemudian terjadi, ada sekian bulan, dan ada juga sekian tahun kemudian baru terjadi. Ya. Misalnya saya diberikan mimpi sudah bisa mengajar bahasa Arab. Jadi sudah bisa mengajar bahasa Arab. Jadi saya itu sudah lama bisa berbahasa Arab dalam mimpi. Ya. Saya juga bermimpi tawaf di Ka'bah. Alhamdulillah, itu juga akhirnya terjadi, tapi itu yang paling lama, termasuk yang paling lama. Ya. Baru berhaji tawaf di Ka'bah. Juga saya bermimpi dengan pakaian tertentu itu, ya, baju santri, baju koko modelnya dengan sarung, dengan warna tertentu itu di masjid tertentu. Saya mimpi begitu. Setelah saya masuk Islam dan secara formal, ya, itu terjadi. Ternyata di situ tempatnya. Ya. Singkatnya, akhirnya begini, saya bertekad masuk Islam. Termasuk juga saya di antara mimpi saya itu yang paling dekat sampai akhirnya saya sudah bersyahadat. Saya bermimpi berdiri di tepi pantai, lantas melihat matahari di situ. Di situ tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian mendekat, masuk ke kepala saya. Akhirnya saya pun sudah bertekad masuk Islam. Cuma ada kendala di pikiran saya. Saya kalau masuk Islam, apa tindakan keluarga saya ini? Ya, tidak seperti antum-antum ya. Ya, kalau rajin mengaji dapat hadiah, adik-adik itu. Kalau rajin mengaji dapat hadiah dari orang tuanya. Ini kami dari non muslim mau masuk Islam itu bukan hadiah apa, hadiah cambuk. Iya. Dipersulit, dia dikasihlah ujian-ujian kalau mau masuk Islam. Akhirnya saya memilih bersyahadat sendiri, tanpa ada yang bimbing, tanpa ada saksi. Saya sudah beli buku tuntunan salat, sampai sekarang buku itu masih ada, model seperti itu. Saya baca cara masuk Islam begini, bersyahadat. Saya bacalah Latinnya, saya tidak tahu baca Arabnya, kan ada di bawah Latinnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Oh, berarti saya sudah Islam sekarang. Ya, saya sudah Islam. Setelah itu baca, oh kalau sudah masuk Islam ini wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu. Akhirnya setiap azan saya pergi wudhu. Kan syarat sahnya sholat harus wudhu. Saya belajar juga tentang wudhu. Itu bergambar. Ya, saya belajar. Setiap azan saya wudhu, lantas saya pergi masuk kamar, kunci kamar. Ya, saya kunci kamar dan saya pun sholat. Saya pegang buku. Karena saya tidak tahu semua bacaan-bacaan itu. Saya coba baca Latinnya. Dan itu masa-masa yang sangat romantis bagi saya. Sangat-sangat mengharukan. Karena membaca tulisan yang ya, membaca Latin itu tidak gampang ya, tidak gampang. Ya, yang jelas yang gampang itu karena sering mendengar saja Allahu Akbar. Itu yang gampang. Allahu Akbar. Sisanya ya baca iftitah dengan bahasa Indonesianya. Saya sholat pakai bahasa Indonesia. Ya, saya baca terjemahnya pakai bahasa Indonesia. Tadinya ya Latinnya juga saya coba. Awalnya saya coba pakai Latinnya, sampai kemudian berpindah baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, sampai bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu cukup gampang, agak gampang lah. Tapi saya dapat masalah mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena to dengan so itu kan so isha. To th. Saya yang belum terbiasa baca yang seperti itu ya jadinya baca begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Goin ini kan GH. Ghairi. Apa bacanya yang terakhir ini? Padahal yang lain ini sudah lancar semua. Magdubi itu tidak bisa saya baca. GH DH. GH DH. Iya kan? Kan ketemu goin dengan do. Bagaimana bacanya ini? DH GH DH. Tidak bisa saya baca. Tidak bisa saya baca. Akhirnya pilih saja, ganti langsung. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allahu Akbar. Lancar. Sampai sekarang saya masih ingat. Ruku, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya, bagimu segala puji wahai Tuhan kami. Allahu Akbar. Sujud, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Sampai tahiyat, segala kehormatan. Pokoknya pakai bahasa Indonesia semua. Bagaimana secara fikih ini? Menurut hukum fikih, bersyahadat sendiri tanpa pembimbing, tanpa saksi, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Salat pakai bahasa Indonesia, sah atau tidak? Jawabannya, semua yang saya lakukan itu insya Allah sah. Kenapa? Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu, dan tidak ada memang yang bimbing saya. Ya. Mau cari pembimbing pasti ketahuan. Ketahuan, minimal yang tahu saya pertama kali adalah yang bimbing saya. Ini itu kan kita sudah bahas tadi tentang menyimpan rahasia ya. Ya. Jadi tapi sebenarnya secara hukum fikih, orang yang tidak mampu untuk sholat berbahasa Arab bukan baca terjemahannya, tapi semampunya saja. Misalnya Allahu Akbar, taunya subhanallah, 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 itu saja dibaca. Ya Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, itu saja. Tapi karena saya tidak tahu perincian fikih juga saya tidak tahu, ya Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya, itulah saya sholat, dan subhanallah di antara yang pernah saya bilang, ada kejadian-kejadian yang setahu saya tidak pernah terjadi pada orang lain. Ya, saya sembunyi-sembunyi sholat di dalam kamar. Lalu kemudian ketika saya sholat, badan saya itu terputar dan membelakangi kiblat. Terputar. Ya, pelakunya jin. Saya tidak kerasukan dan saya tidak takut. Ya, saya pun tidak kerasukan. Saya dalam kondisi sadar. Jadi saya menghadap kiblat, badan kaki tetap menghadap kiblat, tapi badan ini terputar membelakangi kiblat. Saya mau paksa kembali, sakit sekali, sakit. Ya. Sampai akhirnya, ya, awalnya itu saya sering batalkan sholat. Kenapa? Ini karena dari baca sendiri kita tahu syarat sahnya sholat diantaranya adalah menghadap kiblat. Sementara saya ini membelakangi kiblat. Akhirnya saya batalkan. Kadang berhasil lolos. Biasanya itu saya terputar itu selain rukuk dengan sujud, itu saja. Kalau berdiri itu terputar. I'tidal, membaca Al-Fatihah, i'tidal ataupun duduk tahiyat itu terputar badan saya. Ya. Biasa lewati ini baca Al-Fatihah bisa lolos,
i'tidal bisa lolos, begitu pula i'tidal bisa lolos, pas sujud duduk tahiyat terputar badan saya, batal lagi. Akhirnya saya berkata begini, ya Allah, ini bukan perbuatan saya. Ini bukan perbuatan saya. Jadi saya teruskan saja sampai salam. Salam dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Salam tidak menghadap kiblat. Dan itu kan cocok yang itu. Karena itu bukan perbuatan saya, perbuatan syaitan, perbuatan jin. Dan memang di rumah itu orang tua termasuk orang yang dekat sama makhluk yang begitu. Ya. Cuma kasihan karena tertipu, karena tidak menyadari, seringkali yang dianggap itu sebagai dewa oleh mereka. Seringkali juga datang menyamar dalam bentuk kakek saya, ya. Jadi datang ke dalam mimpi orang tua bahwa dia adalah orang tuanya, orang tua saya, ya, dan seterusnya. Ya, singkatnya sampai kemudian saya baca tentang sholat Jumat. Siapa yang meninggalkan Jumat maka Allah akan kunci hatinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah akan kunci hatinya. Nah, di situ saya bingung. Bagaimana ini pergi sholat Jumat tidak dilihat orang? Ya. Jadi saya berada di antara dua pilihan. Pergi sholat, ketahuan sama keluarga, ya, akan ketahuan sama keluarga, atau saya tinggalkan sholat Jumat tapi dikunci hati saya, terancam neraka. Wah, saya harus pergi sholat Jumat. Saya dekat-dekatilah teman-teman itu yang senior-senior kami. Saya bisiki, ya, saya mau juga pergi Jumat. Ya. Akhirnya dibawalah saya. Ternyata begitu pulang langsung dimarahi sama orang tua. Langsung ketahuan seketika. Kau pergi ikut pergi sholat Jumat. Dari mana tahu? Itu ibu di depan, ibu muslimah yang kasih tahu. Fuad itu pasti pergi, Afu nama saya waktu itu. Afu itu pasti pergi sholat Jumat. Kenapa? Yang bonceng itu ada sajadah di depan motornya, pakai songkok. Ya, pasti ini dia pergi sholat Jumat. Ya, dimarah-marahi tapi begitu saja, begitu saja. Sampai akhirnya orang tua saya, kan saya selalu sembunyi-sembunyi sholat. Di waktu-waktu itu saya masih selalu sembunyi-sembunyi sholat. Sampai kami satu ruangan tempat tidurnya. Nah, saya kira mereka sudah tidur ini. Saya setiap subuh itu bangun sholat subuh. Iya. Sementara mereka biasanya pagi baru bangun. Suatu saat sementara saya sholat langsung ketahuan kau. Ternyata sandiwara saja tidurnya. Ternyata kau sholat, kau masuk Islam. Ya, disitulah dimarah-marahi, dipukuli. Alhamdulillah ala kulli hal. Sampai akhirnya ya sekalianlah saya mau temui Pak Kiai. Mau langsung dibimbing syahadat. Saya ke sanalah ke tempat Pak Kiai, saya mau masuk Islam. Umur saya baru 14 tahun. Ya, itu pas Eptanas SMP. Karena saya cepat sekolahnya, umur 6 tahun sudah kelas 1, jadi umur 14 tahun itu sudah Eptanas. Maka Pak Kiai singkatnya beliau pun setuju saya dibimbing syahadat. Itu Kiai yang saya bilang tadi itu, yang sudah lama saya perhatikan sikapnya yang bagus. Akhirnya tiba penamaan, ya, ini siapa nama hijrahnya itu. Beliau itu berpikir-pikir, siapa nama panggilanmu? Afu. Ya, waktu itu ada di samping saya salah seorang guru pondok pesantren itu, yang memang saya sering ke rumahnya. Jadi dia yang menjawab ini, Afu ini. Lantas dia pikir-pikir apa nama hijrahnya. Itu ada sekitar 15 menit. Baru bilang, daripada lama-lama saya pikirkan ini apa namamu, putar saja namamu. Ya, karena akidahmu ini sudah berputar dari kafir menjadi muslim, putar saja namamu, Afu jadi Fuad. Ya. Alhamdulillah, singkatnya itu, jadi saya selesai dari SMP Eptanas, SMP umum, langsung mendaftar, disuruh daftar masuk pesantren sama Pak Kiai karena beliau pemiliknya. Ya. Saya daftarlah di situ.
Kalau tadi saya di SMP itu siswa teladan, jagonya lah gitu. Masuk pesantren paling bodoh. Iya. Bagaimana? Saya baru belajar alif, ba. Kalau titiknya di bawah satu ba, kalau dua titiknya di bawah ya, kalau titik satu di atas nun, kalau dua ta, kalau tiga sa. Sampai saya di tanah, di tanah saya belajar itu ikra itu huruf-huruf hijaiyah. Masuk di pesantren sudah langsung ketemu bahasa Arab yang tidak ada semua rambutnya. Ya, tulisan-tulisan bahasa Arab tidak ada harakatnya semua. Bingung saya. Bagaimana saya bisa belajar begini nih? Singkatnya sampai ujian, keluarlah hasil ujian dari 24 siswa saya ranking 23. Subhanallah. Tapi ada satu. Masih ada satu yang saya kalah, ya lumayan lah. Ya. Alhamdulillah singkatnya itu belajar di kelas 2 alia itu sudah sangat nyambung saya dengan pelajaran-pelajaran itu. Saya sudah bisa. Sampai-sampai guru saya itu curiga. Yang sampaikan ke saya ini teman yang dia ada kelas yang dia suruh coba pantau di ujian itu, Fuad itu nyontek atau bagaimana? Karena semua jawabannya itu persis dengan yang di buku. Ya. Alhamdulillah saat itu dia cerita, saya disuruh sebenarnya selama ini pantau kamu. Ternyata tidak, saya lihat tidak menyontek. Alhamdulillah sampai akhirnya saya di tingkat kelas 3 alia, saya pun mau melancarkan bacaan. Saya mau melancarkan bacaan Quran kepada seseorang yang mana beliau itu tukang bengkel. Tapi saya tertariknya karena imam di pesantren itu, imam orang tua, ya, umurnya 50-an lebih lah ke atas. Beliau itu selalu ngambil di bagian-bagian yang sulit. Jadi tidak langsung di bagian, biasanya kan kita paling atas, ambil paling atas. Ini tidak, ambilnya just di tengah-tengah, baru ambilnya itu bukan di baris paling atas. Dan setiap salah atau beliau lupa, yang bisa perbaiki nih, ya, orang ini yang tukang bengkel itu. Akhirnya saya bilang, saya temui orang itu, saya mau melancarkan bacaannya. Oke. Tapi sambil beliau sibuk dengan pekerjaannya itu, saya disuruh duduk di terasnya. Saya punya aturan katanya. Aturannya begini. Kamu baca dari ujung atas sampai ujung bawah itu tidak boleh tersendat satu huruf pun. Baca dengan cukup cepat dibaca. Tidak boleh tersendat walaupun satu harakat. Kapan tersendat? Selesaikan saja dulu tapi ulangi. Baru boleh pindah ke halaman sebelah kalau betul-betul mulus bacaanmu. Saya bacalah, sekali dua salah, 2 kali pasti ada salahnya lagi, 3 kali ada salahnya, sampai ke 5 kali, rasa-rasanya ini mulai saya hafal, ya, 6 kali tapi masih ada salahnya, 6 kali masih, 7 kali, semakin tertancap ini, 8 kali, akhirnya setelah 8 kali masih ada satu salah, saya tutup sudah, saya tutup, saya langsung baca tanpa melihat. Satu halaman itu, ya, sudah lancar. Langsung guru dari dalam, ya, beliau Ustadz Abdul Aziz, namanya rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau pun terdengar suaranya dari dalam. Sudah pindah mogok, pindah mi. Ya, saya pindah halaman berikutnya. Begitu juga setiap 8 kali bacaan itu sudah terhafal. Saya pindah lagi. Ya, singkatnya sampai suatu hari beliau keluar dari rumah, dia lihat, kamu mau menghafal atau mau lancarkan bacaan? Kenapa tidak nuliat Quranmu? Tidak kusengaja, terhafal. Bagus itu, bagus itu, lanjutkan nih. Ya, singkatnya begitu sampai alhamdulillah dari kelas 3 alia itu saya sudah diamanahi untuk imam tarwi di pesantren, kemudian dikirim ke Sopeng, dikirim-kirim lah. Ya, sampai kemudian selesai dari pesantren 3 tahun itu saya lanjut ke UMI, Universitas Muslim Indonesia. Setahun di situ ikut tes ke Kairo untuk ikut tes untuk ke Kairo Al Azhar. Saya ikutlah tes tahun 96. Kami dites dengan 5 materi, semuanya berbahasa Arab kecuali 2 ya. Pancasila dengan bahasa Inggris.
Saya ragu ini bahasa Inggris ada atau enggak waktu itu ya. Ya. Jelas nahwu sharaf, baca kitabnya dengan percakapannya. Alhamdulillah ikut tes. Kami menunggu-nunggu, biasanya kan beberapa pekan baru keluar hasilnya. Saya pun pergi melihat hasilnya itu setelah disampaikan sudah keluar hasil. Saya lihat ke IAIN waktu itu. Ya, saya langsung ke tata usahanya. Katanya sudah keluar hasil. Iya. Siapa namamu? Fukmeng. Langsung dia kaget. Siapa? Fukmeng. Kenapa tidak putih kok? Kenapa? Ternyata dia sudah tahu sesuatu. Kenapa tidak putih? Aslinya begini. Kenapa? Mungkin selalu di bawah matahari. Terus dia bilang, ada namamu ini, lulus. Dan ini yang bikin bikin geger. Sampai masuk di koran Fajar itu. Ya, Pak Kakanwil itu heran. Kenapa ada nama begini lolos ke Mesir? Kenapa ada nama begini lolos ke Mesir? Plus namanya di nomor 1, ranking 1. Ya. Dengan nilai rata-rata 9,8. Subhanallah. Singkatnya gitu, saya ke Mesir ambil jurusan syariah sesuai dengan pesan guru waktu itu. Saya jurusan syariah. Selesai dari sana saya merintis pesantren di Temanggung, ya, di Temanggung, Jawa Tengah, ya, dekat dari Yogyakarta. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu pesantren itu cukup besar, santrinya sekitar 1000-an dengan program klasik, tidak pakai formal. Fokus kepada hafal Quran dengan kitab, fokusnya di situ. Ya, alhamdulillah betul-betul merintis dari rumah hantu yang disewa, Di situ kami membina anak-anak SMA yang kemudian mereka mau fokus belajar pada kami 8 orang. Yang sekarang mereka lah semua itu jadi ustadznya sekarang di sana di Temanggung itu. Lalu saya ke Batam lagi. Di situ merintis lagi majelis taklim dan rumah tahfiz. Alhamdulillah jadi di situ juga. Lalu saya ingat orang tua saya ini, saya dapat berita bapak saya itu pingsan karena paru-paru. Langsung ketakutan saya. Kenapa? Selama ini apa dakwah saya ini yang saya sudah usahakan untuk mengajak beliau ke Islam? Kayaknya masih minim sekali. Bagaimana kalau saya ditanya di akhirat? Kamu berdakwah ke sana kemari, apa yang sudah kamu berikan kepada orang tuamu? Ya. Bagaimana dakwamu kepada orang tuamu? Ini bikin saya ketakutan. Akhirnya saya pulang ke Makassar. Alhamdulillah 2018 saya ke Makassar. 2018 juga dapat tanah untuk pondok dan terbangun pondok itu 2019 sudah terpakai. Alhamdulillah sampai sekarang disitulah pondok di Barombong. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, ini sudah lewat waktunya. Mungkin ini saja dulu. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.